Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia Padang. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia Padang. Datanglah kembali bersama-sama dengan kami beribadah, karena GBI Sola Gracia Padang adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, baptisan, dan yang lainnya, dapat menghubungi tim hospitality gereja kita melalui akun media sosial yang ada di layar Bapak Ibu terkasih. Pada tanggal 7 Desember 2020, gereja kita akan mengadakan Natal Umum GBI Sola Gracia Padang. Karena itu kami meminta bantuan, dukungan, dan doa dari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Berikut adalah kontribusi Natal untuk tahun 2020. Berikut adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk link dan ID password dapat menghubungi ketua remaja GBI Manado. Ibadah menjala akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk link dan ID password dapat menghubungi Komisi Peninggalan Asmija sama Mijaya. Untuk ibadah Youth Fellowship Sola Gracia ibadah pemuda tetap dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Untuk link dan ID password dapat menghubungi Ketua Pemuda Youth Fellowship Sola Gracia. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Fernando Simanjuntak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudara sekalian dalam Kristus Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kita beribadah secara online. Di mana saja saudara berada, yakini bahwa Tuhan ada di situ, hadirat Tuhan ada di situ untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesehatan, kedamaian kepada saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara dan Tuhan memberkati saudara. Oleh sebab itu beribadahlah dengan sungguh-sungguh supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, berkati di mana saja mereka berada. Biar Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam setiap ibadah-ibadah jemaat-Mu yang Bapa. Walaupun kami tidak bersatu, tetapi hati kami bersatu untuk memuji dan memuliakan Engkau yang Bapa. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang lemah kuatkan, yang sakit kesembuhkan, dan yang beban berat Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Biar semuanya menjadi kemuliaan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah raya online service GBI Sola Gracia Life Center. Pagi hari ini kita mau mengagungkan nama Tuhan, memasyurkan nama Dia, sebab kemuliaan, kehormatan, semuanya hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita sembah Dia. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, katakan sekarang. Sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, sujud memberi-Mu hormat dan kemuliaan. Agung maha perkasa, Kaulah Raja. Tahta kerajaan-Mu kekal abadi. Nama-Mu kami sanjung dan dipuji. Engkaulah
Raja seluruh alam semesta, cakrawala memuliakan-Mu. Surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setia-Mu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, penghormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Haleluya. Bagi-Mu kehormatan dan pujian dan kemuliaan kami, Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, sujud memberi-Mu hormat dan kemuliaan. Sujud memberi-Mu hormat dan kemuliaan. Agung maha perkasa, Kaulah Raja. Oh, tahta kerajaan-Mu kekal abadi. Nama-Mu kami sanjung dan dipuji. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja seluruh alam semesta, cakrawala memuliakan-Mu. Surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setia-Mu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, penghormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Oh, Engkaulah Raja seluruh alam semesta, cakrawala memuliakan. Surga pun terbuka. Haleluya. Kasih setia-Mu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, penghormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Bagi Yesus bersoraklah, bagi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan Yesus menghadap tahta-Mu Bapa, sebab kami percaya kuasa-Mu menyelamatkan kami dan menjadikan kami ciptaan baru. Haleluya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami menjadi ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Haleluya. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Sebab kuasa-Mu yang menyucikan dan menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, yang selalu setia bersamaku, yang selalu ada menemaniku, yang menyertai setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan Yesus kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, oh haleluya, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dimanapun kita berada, mari angkat tanganmu, bangkit berdiri, katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu, katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus, sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun yang kami hadapi di dunia ini saat ini. Sebab Tuhan telah berjanji dan Tuhan telah menggenapi. Pagi ini kami mau bersukacita memuji Tuhan lebih lagi. Pimpin kami dimanapun kami berada. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita puji dan tinggikan Tuhan, sebab dalam namanya ada kuasa, ada kemenangan. Dialah menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita. Kita puji nama Tuhan pagi hari ini. Kita sembah Dia, Yesus yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.
keselamatanku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab namanya di atas segala nama, nama yang membebaskan kita. Segala kuasa tunduk atas nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, jemaat-Mu GBI Sola Gracia. Kami melihat bagaimana tangan penyertaan Tuhan melindungi kami sepanjang minggu ini. Bapak yang baik, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami ya Bapa. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati setiap keluarga, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, apapun yang mereka pekerjakan, apapun yang mereka usahakan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan memberkati dan buat mereka berhasil ya Bapa. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada jemaat-Mu pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, biar kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar firman yang disampaikan benar-benar menjadi firman yang menopang, yang menguatkan setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Kita berdoa Tuhan memulihkan keadaan kita saat ini. Tuhan memulihkan gerejanya. Haleluya. Mari memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Angkat pujian ini. Katakan marilah. Marilah kita berjalan maju, menabur benih yang pasti tumbuh. Allah setia, Tuhan berkuasa memberikan berkat-Nya. Gereja Tuhan jangan menyerah, dalam derita dan air mata akan pulang, pasti kembali membawa berkat-Nya. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Yesus, haleluya. Tangan-Mu Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Katakan, marilah kita berjalan maju, menabur benih yang pasti tumbuh. Allah setia, Tuhan berkuasa memberikan berkat-Nya. Gereja Tuhan dalam derita dan air mata akan pulang, pasti kembali membawa berkat-Nya. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Tangan-Mu melakukan perkara yang besar Tuhan. Haleluya. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa dan gembira, sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Tuhan memulihkan Sion. Haleluya. Ku bersorak-sorai dan bersuka, mulutku tertawa, melakukan perkara besar. Sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Sebab tangan Tuhan telah melakukan perkara besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidupkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menyertai langkah kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berserah Tuhan pada rencana-Mu, rancangan yang ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, aku kan setia Bapa pada panggilan-Mu. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, kemampuan untuk memahami firman-Mu, rasa haus dan lapar yang terus suka dan bergirang akan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu dan juga sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa dari sepatah kata. Kuasa dari perkataan-perkataan yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Alkitab kita, firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 hingga ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Injil Matius kita perhatikan terutama pada pasal 8 ini ada dua hal yang sangat menarik dan unik jika kita perhatikan. Yang pertama adalah terdapat orang-orang yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, sakit penyakit, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan sentuhan Tuhan untuk penyelesaian masalahnya, untuk kesembuhannya. Namun mereka sadar bahwa mereka sebenarnya bukan siapa-siapa. Mereka berpikir, saya tidak layak. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang di dalam Injil Matius ini, terutama di pasal 8 ini, dikisahkan ada seorang perempuan, ada seorang yang sakit kusta, yang turun dari gunung. Tapi ada orang-orang itu yang sebenarnya merasa tidak layak. Baik orang yang penyakit kusta, baik perwira Kapernaum, baik ibu mertua Petrus. Itu orang-orang yang merasa dirinya tidak berhak menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi mereka percaya kalau Tuhan menjamah mereka, pasti mereka sembuh. Pasti mereka tahir. Pasti mereka mengalami jalan keluar dari persoalannya. Tapi mereka tidak berani meminta. Tapi mereka percaya. Itu yang pertama. Mereka sadar bahwa dirinya tidak layak. Mereka tahu bahwa mereka bukan siapa-siapa. Tapi mereka percaya kepada Yesus dan sepenuhnya mengharapkan perkenanan Tuhan semata-mata. Yang pertama adalah seorang yang sakit kusta. Dia datang menyembah Dia. Dikatakan di sana bahwa seorang kusta datang. A leper came and worshiped Him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Dia datang, terjemahan kita bahasa Indonesia berkata, dia datang dan sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Yesus seraya berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berapa banyak orang berdoa seakan memaksa Tuhan, memerintah Tuhan, mengatur Tuhan. Banyak di antara orang-orang Kristen yang sepertinya sudah merasa sangat dekat, sepertinya sudah merasa berhak sebagai anak Tuhan. Apalagi ada ajaran yang mengatakan, kita ini kan anak Tuhan, Tuhan itu Bapa kita, suka kita dong. Kita bisa minta apa saja karena Alkitab mencatat, mintalah kepadamu akan diberi. Oh, saudara dengar baik-baik. Di sini ada kisah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang justru merasa tidak layak, tidak ada apa-apanya. Tapi mereka percaya bahwa jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan, jawaban satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah Yesus saja. Jadi mereka berkata, Tuhan, jika Engkau mau. Itu sebenarnya satu ucapan rendah hati yang berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sembuhkan aku. Tidak berani berharap lebih, tidak berani meminta lebih. Ada kisah lain seorang perempuan Sirofenisia yang bahkan berkata, Tuhan, betul bahwa remah-remah itu untuk anjing. Bahwa remah tidak patut memberikan roti kepada anjing yang patut diberikan kepada anak. Tapi anjing itu layak mendapat remah-remah tuannya.
Nah saudara, ucapan-ucapan seperti ini semestinya dimiliki orang-orang beriman yang rendah hati, menampakkan kerendah hatian. Dan ketika si lepra itu berkata, kau pasti bisa mentahirkan aku, kau pasti bisa menyembuhkan aku, maka dia datang dan sujud menyembah. Ada juga seorang perwira itu yang kita baca tadi dalam teks pembacaan kita, yang juga merasa tidak layak, merasa diri bukan siapa-siapa, bukan bangsa Israel. Sebutannya bahkan di kalangan orang Israel itu bukan goy, tapi goyim. Ada istilah di sana yang mengatakan bahwa itu bangsa luar, bukan bangsa Yahudi. Dia datang kepada Yesus berkata, Lord, I am not worthy. Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak Tuhan. Tapi dia berkata, aku tidak layak menerima, tapi dia percaya bahwa jalan keluar untuk persoalan hidupnya hanya ada pada Yesus saja. Ada juga ibu mertua Petrus yang sakit demam. Alkitab mencatat bahwa ibu ini bahkan tidak meminta apapun, tapi Yesus datang dan menggenggam tangannya, memegang tangannya, dan ibu mertua Petrus disembuhkan dari penyakit demamnya. Lalu di sisi lain yang kedua, selain ada orang-orang yang merasa tidak ada apa-apanya tapi percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang hebat dari Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang dinampakkan dalam pribadi Tuhan Yesus dengan kekuatan ucapan sepatah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dengan sangat kentara saat mana dia menyatakan kuasanya dengan sepatah kata atau ucapannya sendiri. Kepada si kusta dia berkata, tahirlah, tahirlah, be cleansed, sembuhlah. Kepada hamba perwira dia berkata, pulanglah, hambamu sembuh. Dan kepada ibu mertua Petrus dia genggam tangannya, dia pegang tangannya, dan ibu mertua Petrus sembuh dari demamnya. Kepada angin tofan, kalau kita melanjutkan pembacaan itu, kepada angin ribut yang diredakan, Tuhan Yesus menghardik. Menghardik itu tidak ada kosakatanya di situ disebut. Menghardik bisa saja, hey, hes, hup, bisa saja seperti itu. Tapi menghardik ada nada marah, ada perintah di dalamnya. Dan dia menghardik angin ribut, dan angin ribut atau angin topan itu reda. Kepada dua orang yang kerasukan setan dia berkata, go, pergilah. Dan Alkitab mencatat, semua tunduk, angin ribut reda, setan pergi, sakit penyakit hilang lenyap, dan orang-orang yang dijamahnya sembuh. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang kuasa dari ketundukan diri. Dan saya berdoa supaya semua saudara yang telah mendengar diberkati dengan pemberitaan itu. Saya berdoa supaya saudara yang telah mendengar menjadi pribadi pemenang. Maka hari ini kita menikmati firman Tuhan dengan judul seperti yang saya katakan tadi, kuasa dari sepatah kata. Orang ini sebenarnya bukan orang Yahudi, saudara. Dia adalah orang luar Yahudi. Catatan menyebut dia orang Yunani yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi. Jadi utusan Romawi untuk membawahi 100 prajurit atau 100 pasukan. Jadi makanya disebut centurion. Jadi dia adalah pemimpin pasukan atau prajurit atau tentara-tentara di Galilea yang tinggal di kota Kapernaum, kota di mana Tuhan Yesus juga tinggal. Yesus orang Nazaret. Jadi itu dari daerah Galilea. Pernah di Nazaret tapi lambat laun atau kemudian selanjutnya Yesus lama tinggal di kota Kapernaum. Perwira ini sangat menghormati dan mengasihi hambanya. Kalau kita perhatikan versi Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai 2, disebut di situ dia sangat menghargai, menghormati hambanya yang sakit itu. Dan Yesus pun mengasihi dan menghargai dia sekalipun dia adalah orang asing. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tapi Yesus tidak ada buang-buang waktu. Dia spontan berkata, aku datang dan menyembuhkannya. Saudara perhatikan di situ ketika dikatakan bahwa ada hambanya sakit. Dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Spontan saja Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus tidak buang-buang waktu. Yesus tidak ada berkata, ya nanti, bagaimana ya, sekali waktu kalau aku lewat sini lagi, aku akan mampir. Atau bagaimana ya, kita agendanya kemana lagi ya? Oh maaf kalau waktunya kurang tepat. Tidak, Yesus tidak ada bicara seperti itu.
Tuhan Yesus langsung berkata, "Ya, aku datang, aku akan menyembuhkannya." Saudara, ucapan ini sangat luar biasa dari seorang juru selamat yang adalah Tuhan kita. Seringkali kita meragukan kerelaan dan kesediaan, bahkan kebersegeraan Tuhan Yesus menolong kita. Seringkali orang-orang Kristen ragu, tidak percaya bahwa Yesus akan segera memberikan pertolongan, segera memberikan kelepasan. Dan seringkali orang-orang hanya bernyanyi, "Kalau lain ditolong, saya juga." Tapi iman tidak sampai ke situ. Semestinya kita berkata, "Kalau lain ditolong, saya juga." Tak tersembunyi kuasa Allah. Itu berarti Tuhan pasti menolong kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, padahal sesungguhnya apapun persoalan kita, apapun pergumulan hidup kita, saat kita beriman dan berseru-seru dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya Yesus berkata, "Yes, I will be there. Yes, I will come and help you. Yes, I will come and heal you. Aku akan datang menyembuhkan engkau. Yes, I will come and bless you. Aku akan datang dan memberkati engkau." Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Dia tidak membuang-buang waktu. Saudara kekasih dalam nama Yesus, perhatikan. Yesus tidak pernah membuang-buang waktu dan menunda-nunda. Saatnya selalu tepat. Yesus tidak peduli orang ini orang asing. Apakah perlu ada yang merekomendasikan? Dalam versi Lukas, dia direkomendasikan. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan bukan karena direkomendasikan maka ia mengenal perwira ini. Yesus sangat mengenal perwira ini, sama seperti Yesus mengenal saudara dan saya. Yesus mengenal orang lain dan orang lain. Dan Yesus mengenal kita semua tanpa rekomendasi dari seorang manusia pun. Sebab dia mengenal kita bahkan sebelum kita dijadikan menjadi seorang anak. Tuhan sudah mengenal siapa kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama bagaimana mukjizat ini terjadi. Tuhan mengenal pribadi sang perwira ini. Tuhan tidak sembarang ngomong dan tidak sekedar menghardik penyakit dengan sepatah kata. Dia sangat mengenal siapa kita. Dia tidak memerlukan rekomendasi siapapun untuk tahu siapa kita. Dia tidak perlu lama mendengar kita bertutur panjang lebar, berdoa ngalor ke sana, berdoa ngidul ke sana. Tidak perlu. Sebab Tuhan mengetahui kita bahkan sebelum kita dijadikan anak. Alkitab mencatat, bahkan kitab Yeremia mencatat, apakah aku hanya Tuhan dari dekat dan tidak juga Tuhan dari jauh? Dalam bagian lain dikatakan, sebelum kamu meminta, sebelum kamu berseru, aku telah mendengar. Dan sebelum kamu meminta, aku telah menjawab. Dengarlah baik-baik betapa hebatnya Allah kita yang sangat luar biasa itu. Betul bahwa ada versi Lukas yang merekomendasikan sang perwira ini. Tapi Yesus mengenal dia tentunya bukan berdasarkan rekomendasi itu, melainkan berdasarkan pengenalan dan pengetahuannya sendiri yang sangat akurat. Dia mengenal kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, betul bahwa perwira ini adalah seorang yang sangat sayang dan menghargai hambanya. Tuhan Yesus tahu itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini perlu kita teladani. Seorang perwira dari 100 prajurit. Dia centurion, membawahi 100 prajurit. Dia adalah orang yang hebat, tapi dia masih memperhatikan kehidupan hambanya. Hambanya yang sakit, Alkitab mencatat dia sayang, dia hargai, dia hormati. Tapi dia juga menghormati Yesus. Dia tahu Yesus datang ke kota Kapernaum, sedang kembali ke kampung halaman. Dan sesungguhnya dia tahu bahwa Yesus adalah tuan rumah. Artinya di kampung itu dia adalah orang kampung itu. Sementara dia sebenarnya pendatang. Cuma dia diberi mandat oleh kaisar dari Roma. Pemerintahan Romawi memberi mandat kepadanya untuk membawahi pasukan. Saudara, dari segi penjajahan sesungguhnya dia boleh angkuh dan boleh sombong. Tapi dia tidak angkuh dan tidak sombong. Dia udah dengar Yesus. Dia udah tahu berita tentang Yesus. Tersiar berita di mana-mana. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Bagaimana Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang-orang susah dan kepada orang-orang miskin. Ini sangat luar biasa dan menggugah hatinya. Saya percaya diam-diam di dalam relung hatinya. Dia memikirkan bahwa dia juga merindukan sang juru selamat ini. Dan ketika persoalan ini muncul, dia datang menghadap Tuhan dan mengajukan permohonannya dengan sangat rendah hati. Tuhan, tidak usah datang ke rumahku sebab aku tidak layak untuk itu. Katakan sajalah sepatah kata sebab aku ini bawahan.
Di atasku masih ada pemimpin, tapi bawahan ke bawahku juga masih ada. Tapi kalau aku suruh datang, dia datang. Kalau aku suruh pergi, dia pergi. Kalau aku suruh kerjakan ini, dia akan kerjakan ini. Apatah lagi Tuhan. Saya percaya orang ini orang yang sangat baik hati. Dia menghargai dan mengasihi bawahannya. Dia juga seorang perwira yang sangat rendah hati, mau datang. Dan dia juga adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dia membiarkan dirinya terpengaruh oleh kejadian yang menyangkut Yesus Kristus. Dia tidak membatasi dan tidak membetengi dirinya. Dia bukan orang yang akhirnya tidak peduli dengan keadaan di negeri di mana Yesus menjadi bahan pembicaraan, pokok pembicaraan, dibicarakan orang di mana-mana. Dan biasanya kalau pemimpin-pemimpin kadang-kadang tidak peduli dengan itu. Sudahlah, untuk apa? Dan mereka selalu fokus kepada pekerjaannya. Tapi perwira ini mempunyai perilaku yang baik dan peduli. Bahkan dikatakan kalau kita melihat versi Lukas, di sana disebut bahwa Yesus juga, perwira ini juga mau memberikan bantuan pencarian, pengupayaan dana untuk membangun sinagoge, rumah ibadah orang-orang Yahudi di Kapernaum. Betapa hebatnya. Yang kedua, betapa hebatnya kuasa sepatah kata dari Tuhan Yesus. Dan orang atau perwira ini percaya akan hal itu. Kekuatan sepatah kata, kalau kita mengacu kepada penciptaan kembali, apa yang tidak ada menjadi ada, diciptakan hanya dengan kata-kata. Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, maka semua jadi. Tuhan berfirman, maka semua ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita percayai ini. Itu sebabnya kita juga tidak sembarang berkata-kata. Ada kata-kata yang berkuasa untuk membangun, dan ada kata-kata yang berkuasa untuk menjatuhkan. Kata-kata yang membangun yang sangat konstruktif. Kalau kita menyampaikan sesuatu, maka orang tergugah. Kita menyampaikan sesuatu yang takut menjadi berani, yang gentar menjadi semangat. Orang-orang yang lemah, yang lesu, yang layu menjadi bergairah dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan mencapai harapan-harapannya. Tapi ada kata-kata yang berkuasa untuk merusak. Jadi sepatah kata itu bisa membangun, sepatah kata itu bisa merusak. Tapi kata-kata dari Tuhan Yesus sama dengan kata-kata yang diucapkan dalam kitab Kejadian dalam penciptaan. Jadilah maka jadi, jadilah maka jadi. Jadilah langit maka jadilah langit. Jadilah terang maka terang jadi. Jadilah semua binatang-binatang yang berkeriapan dan di air dan juga di darat dan juga burung-burung di udara. Jadi ketika kata-kata itu mengucapkan atau terucap dengan sepatah kata penuh kuasa, dia menjadikan segala sesuatu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya kita juga perlu hati-hati mengucapkan kata-kata kita. Berpikirlah dengan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata kita bisa berubah menjadi sebilah pedang yang sangat tajam menusuk dan menghujam seseorang. Bahkan melukai, bahkan membunuh karakter dan masa depan seseorang. Ada banyak sekali orang yang jatuh karena kata-kata. Anak-anak banyak yang menjadi hilang harapan, putus asa dan tidak tercapai cita-cita. Hanya karena ayahnya pernah mengatakan, kamu anak bodoh. Kamu tidak bisa jadi apa-apa. Papa udah melihat kamu. Tidak ada gambaran orang sukses di dalam dirimu. Dan betul anak itu meluncur kencang kepada kegagalannya. Tapi ada seorang ayah yang berkata, nak, Papa tidak melihat kegagalanmu hari ini. Rapormu merah begini, Papa tetap menganggap kau anak Papa. Lalu dipeluk, dicium. Dibilang, Papa bangga samamu, kau pasti berhasil. Papa punya harapan di dalam dirimu. Kau bisa, kau berhasil, Tuhan memberkatimu. Dan anak itu mencuat naik ke atas. Dengar baik-baik, mari kita ucapkan kata-kata kita dengan penuh tanggung jawab. Kita pikirkan kata-kata kita. Kata-kata kita juga bisa menjadi tenaga pendorong yang mampu membangkitkan semangat dan motivasi serta meneguhkan keyakinan seseorang hingga ia mampu melakukan sesuatu bahkan yang tiada pernah ia pikirkan sebelumnya. Banyak orang-orang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya sakit. Dan ketika beberapa orang berkumpul membahas tentang saya, ada orang yang berkata begini, saya percaya Bapak bisa melewati semua ini. Saya kenal Bapak, Bapak bisa melampaui semua ini. Bapak akan kuat, sehat, dan sembuh. Dan itu terngiang terus sementara saya sakit itu. Dan saya percaya. Dan itu digenapi. Anak-anak saya berkata, semangat ya Pak. Saya tetap percaya. Usia 80 yang Bapak doakan dan Bapak sebutkan kepada kami. Kita akan doakan bersama. Dan Papa pasti sehat. Bisa melewati semua persoalan dan keadaan ini. Amin. Dan kata-kata itu menguatkan.
Setiap hari, setiap malam saya berteriak dan menghardik sakit penyakit. Saya menolak semua bala, saya menolak semua laknat, saya menolak semua kutuk dengan kata-kata. Sebab saya tahu ada kekuatan dari kata-kata orang-orang yang percaya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena itu mari kita bertanggung jawab. Bertanggung jawablah atas kata-kata yang sudah kita ucapkan. Dalam Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebagai seorang perwira yang selalu memberikan perintah kepada bawahannya, sekalipun dia punya atasan, dia tahu betul bahwa semua bawahannya tidak pernah membantah. Kalau perwira ini saja mempunyai atasan struktural di atasnya, berarti dia bukan pangkat tertinggi, tapi dia punya struktur ke bawah dan dia memberikan instruksi-instruksi ke bawah dan pasti dengar, apalagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, haleluya. Itulah iman perwira Romawi ini. Dan kita melihat Tuhan sangat menghargai iman sang perwira tersebut. Kita seringkali kita seringkali salah mengartikan bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menyandarkan iman dan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman rohani kita kepada orang-orang tertentu, pada para ahli. Tetapi Yesus sangat bangga kalau kita bisa mengaplikasikan iman kita, mengimplementasikan iman kita menurut pemahaman kita sendiri. Itulah iman yang berkuasa. Jadi jangan selalu bersandar kepada perkataan si anu, perkataan pendeta A, pendeta B. Perwira ini bukan orang Yahudi, bukan termasuk agama atau aliran kelompok proselit atau orang lain yang ikut agama Yahudi, tidak. Dia hanya perwira, tetapi dia mengerti bagaimana Yesus yang punya kuasa, mempunyai kekuatan dengan sepatah kata. Dia bisa paham. Lalu dia bandingkan, dia ilustrasikan dengan dirinya sendiri. Inilah pemahaman iman yang betul. Jadi jangan selalu kita bersandar kepada pemahaman orang lain, pendapat orang lain, atau pengakuan iman orang lain. Tidak. Kita harus mulai memahami iman kita dengan pola pemahaman kita sendiri-sendiri. Yang terakhir, iman yang benar menarik kuasa Tuhan terhadap perkataan-perkataan yang benar. Perwira ini tahu bahwa perkataan yang penuh kuasa dari Sang Juru Selamat, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pasti tidak bisa dibantahkan. Sebagai seorang komandan, dia punya garis komando, dan setiap garis komando ditaati oleh setiap orang yang ada di bawahnya. Begitulah Yesus memberikan komando, memberikan instruksi di dalam strukturnya, dan setiap kuasa-kuasa lain tunduk. Sepatah kata dari Tuhan telah menjadikan langit dan bumi. Dan sepatah kata selalu dipakai untuk mengusir setan, meneduhkan gelombang-gelombang laut, menyembuhkan sakit penyakit, dan menghardik segala ketidakteraturan. Saya percaya sepatah kata ini kita imani di dalam hidup kita. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang masih ada, katakanlah kesusahan, sakit penyakit, persoalan-persoalan masih ada. Tapi dengan sepatah kata kita menghardik dan izinkan firman Allah berkuasa. Setiap firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Dan semua persoalan itu, semua sakit penyakit itu, semua permasalahan itu diselesaikan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kekuatan perkataan-perkataan Tuhan dari sejak semula bumi, langit, laut, dan semua isinya. Segenap alam semesta dijadikan dengan perkataan Tuhan. Maka hidup kami pun Tuhan menjadi semakin baik, menjadi semakin diperkenan oleh-Mu, oleh perkataan-perkataan-Mu yang kami dengarkan. Berkuasalah atas kami. Urapilah setiap kami dalam pendengaran dan urapilah kami dalam melakukannya. Terima kasih, berkati semua sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Tundungilah mereka dan jauhkanlah dari semua pencobaan, lepaskanlah daripada yang jahat.
Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat Allah atasmu, kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesama anggota keluarga dalam rumah boleh saling menyapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa hari Rabu kita ada Zoom, penjala Zoom, dan kita di sana berjumpa semua sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Sola Gracia, rumah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.